dinas malam, habis dinas malam besok mau ke Tangerang. Beli nyari cat Belmont. Waktu itu tulis warnain emasnya. Khusus. Ada khusus yang bagusan. Cat Belmont. Sama ada pakai bus. Bondek yang besi tebal itu ya. Ya enakan itu lebih hemat. Dari Apa? Oke, kita mulai saja ya untuk ini talk 2 kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Semua nikmat ini sudah bisa sehingga kita bisa hadir pada siang hari ini untuk live session atau sharing session di Inif Talk 2. Di mana Inif Talk 2 ini akan kita bawa secara lebih santai untuk mendengar pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita, teman-teman perawat kita yang pernah dan masih menjalani pendidikan di Korea Selatan dan USA. Adapun pembicara pada siang hari ini ada Nas Firma yang sekarang menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang kemarin adalah alumni dari salah satu universitas di Korea Selatan. Adapun pembicara yang kedua yaitu Nursaldi Yusuf yang saat ini sedang melanjutkan jenjang magisternya atau S2 yaitu Nursing Informatics di University of Utrecht. Baik, dari beberapa yang sudah mengisi pendaftaran kemarin, ada juga beberapa yang melemparkan pertanyaan, dan nanti pada siang hari ini kita akan bahas bareng-bareng dan akan jawab satu persatu pertanyaan dari seluruh peserta. Mas Firma, oke. Mas Firma, apakah sudah ada? Oh, ini ada. Oke. Halo Mas Firma. Ya, halo. Halo Mas. Assalamualaikum Mas Firma. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Firma, kita langsung saja ke sesi pertanyaan. Yang pertama untuk Mas Firma ya. Yang pertama yaitu ada beberapa dari peserta yang ingin menanyakan dan mungkin dari saya juga sendiri terkait alasan Mas Firma pada saat ingin melanjutkan kuliah di Korea Selatan memilih Nursing Informatics itu kenapa? Bisa dijelaskan kan? Yang pertama karena memang saya melihat di Indonesia belum berkembang sama sekali terkait nursing informatik. Sebenarnya mungkin kita sehari-hari sudah sering menemukan sebenarnya mungkin di rumah sakit atau di kampus atau mungkin ada mata kuliah tertentu, cuman memang tidak spesifik itu disebutkan bahwa itu adalah nursing informatik seperti itu. Nah, kemudian saya melihat saya mencari tahu gitu di beberapa negara, khususnya negara-negara maju, mana yang kira-kira sudah sangat berkembang untuk nursing informatiknya. Nah, salah satunya memang adalah Korea Selatan gitu. Jadi memang di Korea Selatan itu nursing informatik itu sebenarnya adalah salah satu keilmuan yang memang sedang-sedangnya tren di sana gitu. Bahkan bahkan ketika saya di sana, ketika saya ikut beberapa kelas dan seminar, bahkan walaupun dosennya sekarang ahli dalam gerontologi misalnya, riset-risetnya itu diarahkan ke gerontologi tapi dalam hal informatik seperti itu. Ketika riset-risetnya diarahkan ke sana, funding-fundingnya itu baru banyak dapat funding istilahnya. Justru kalau pure hanya gerontologi saja, tidak ada inovasi di teknologi maupun informasinya gitu, justru susah mendapatkan funding seperti itu. Nah, itulah salah satunya kenapa saya memilih Korea Selatan, karena salah satu yang cukup berkembang nursing informatiknya.
Dan jurusan itu pun belum banyak yang ahlinya di Indonesia gitu, walaupun mungkin ada beberapa orang yang sudah melakukan dan aktif di situ, perawat-perawat kita gitu. Itu sih Mas untuk sementara jawabannya. Oke, terima kasih Nurse. Tadi kan Nurse menjelaskan terkait bagaimana praktik gerontik itu sedang gencar-gencarnya diarahkan ke bagian-bagian atau terkait informatics itu sendiri. Nah, itu salah satu contohnya saja Mas. Bahkan di anak sekalipun, keperawatan anak, keperawatan dewasa itu sebagian besar sudah mengarahkan riset-risetnya itu ke informatik juga gitu, karena untuk menunjang riset-riset mereka untuk mendapatkan funding memang diarahkan untuk perkembangan teknologi dan informasi juga dalam hal kesehatan di semua kelompok umur seperti itu. Itu kan fokus terkait risetnya ya Nurse ya, sekarang lagi gencar-gencarnya terkait pengembangan national informatics. Iya. Kemudian untuk praktiknya itu sendiri gimana, praktek nursing informatics di rumah sakit seperti apa kalau di Korea Selatan? Kalau di rumah sakit sendiri memang khususnya di rumah sakit universitas di Seoul National University itu memang mereka sudah pakai nursing health record ya, salah satunya yang sangat berkembang yang sudah dikembangkan cukup lama di sana gitu. Jadi memang di sana nurse-nya itu sudah jarang pakai misalnya paperless kayak gitu. Jadi mereka untuk nursing health record-nya itu tinggal input, baik itu dengan PC atau dengan tape kayak gitu. Jadi tinggal input di sana. Jadi sudah cukup berkembang gitu. Itu sih untuk praktek di lapangannya. Dan memang untuk tidak hanya itu, tapi juga dikembang-kembangkan kayak robot care juga di sana sekarang kayak gitu. Seperti profesor saya sedang membuat inovasi bagaimana robot yang bisa menemani agar atraumatic care itu bisa dijalankan di bangsal anak seperti itu. Oke. Nah, itu untuk terkait praktiknya di rumah sakit, sekarang pengembangannya lagi fokus banget berarti Nurse kepada pengembangan nursing informatics itu sendiri. Nah, iya. Pada saat fokus riset tersebut, pada saat Nurse menjalani proses perkuliahan di Seoul National University, kira-kira menurut Nurse bagaimana pendidikan di sana, mulai dari kurikulum sampai benar-benar nursing informatics ini bisa tersalurkan ke mahasiswanya? Yang saya kagumi di sana adalah bahwa untuk setiap mata kuliah, kurikulum mata kuliahnya ini itu setiap profesor itu membuka mata kuliah itu based on apa yang sedang tren sekarang ini gitu. Jadi bahkan misalnya mata kuliah tahun lalu itu belum tentu tren di tahun ini itu tidak akan dipaksa untuk diadakan. Bahkan mereka mungkin akan membuka kelas baru. Contohnya dulu saya di semester yang pernah saya ambil itu ada kelas yang memang untuk khususnya teknologi dalam keperawatan lansia kayak gitu. Nah, itu dibuka kelasnya oleh salah satu profesor saya. Kemudian memang di situ saya banyak banget belajar terkait bagaimana wearable devices, kemudian alat-alat teknologi keamanan untuk lansia, kemudian bagaimana tren pengembangan penelitian teknologi pada lansia yang sedang berkembang, seperti itu sih. Oke. Boleh disebutin nggak riset-riset apa saja yang sekarang lagi tren di Korea Selatan selain yang Nurse sebutkan tadi? Riset-risetnya ya? Terkait nursing informatics. Kalau terakhir tahun kemarin itu memang profesor saya itu sedang mengembangkan robot istilahnya. Mungkin kalau kita lihat kalau di iPhone tuh ada istilahnya Siri ya, Siri, kemudian Samsung pada Bixby kayak gitu. Jadi voice intelligence seperti itu kemarin sedang diuji coba di lab saya kayak itu oleh profesor gitu. Bagaimana nanti biar robotnya itu bisa bisa berkomunikasi langsung dengan manusia seperti itu. Itu salah satu contohnya. Nah, tapi kalau teman-teman saya juga yang lain di proyek-proyek di lab saya juga ada kayak Health Navy istilahnya, navigasi kesehatan. Jadi mereka bikin apps, mengembangkan aplikasi untuk bagaimana men-track istilahnya menstruasi atau mungkin kalau kita bilang di sini sistem reproduksi khusus wanita kayak gitu. Itu salah satunya. Terus gamification, jadi game gitu. Teman-teman saya pun sebagian besar riset-risetnya itu terkait bagaimana mengembangkan game untuk
PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Jadi contohnya kayak misalnya salah satu teman saya itu tesisnya terkait dia membuat game, tapi game itu untuk memacu anak agar terus berjalan dan naik tangga gitu. Karena tingginya angka kasus obesitas di Korea, makanya alasan itulah yang diambil. Bagaimana ketika dia naik tangga, kemudian dapat reward, istilahnya reward itu seperti bintang atau mungkin uang, istilahnya itu game-game seperti itulah yang sedang dikembangkan. Boleh tahu nggak Nars dulu risetnya Nars pada saat menyelesaikan studinya itu tentang apa? Oh, kalau saya dulu tentang aplikasi BPJS Kesehatan, jadi Mobile JKN. Jadi saya karena waktunya cukup terbatas, jadi saya hanya mengevaluasi bagaimana usable-nya aplikasi Mobile JKN tersebut kayak gitu. Nars, sebelumnya saya ingin tahu lagi lebih dalam nih terkait Nars proses kuliah Nars itu mata kuliah yang benar-benar spesifik atau mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman lain, mata kuliahnya apa saja sih pada saat menjalani kuliah di Nursing Informatics di SNU kemarin? Ada beberapa sih, karena tapi kalau di Korea itu kan tidak semua mata kuliahnya dalam bahasa Inggris, ada yang bahasa Korea. Nah, untuk ada beberapa yang memang tidak bisa saya ambil karena full bahasa Korea gitu, jadi saya hanya mengambil beberapa, jadi kayak teknologi and aging care judulnya yang seperti saya sebutkan tadi, terus beberapa terkait sekilas terkait big data, tapi saya tidak langsung ambil detail mata kuliah itu. Terus banyak juga mata kuliah lain kayak gitu, saya agak lupa, tapi tidak spesifik memang tidak spesifik banyak ke nursing informatik gitu mata kuliah yang, karena sebenarnya kalau di Korea itu kita belajarnya itu tidak hanya di kelas tapi lebih banyak di lab sebenarnya, di labnya profesor kayak gitu. Untuk kuliah nursing informatik sendiri ada beberapa yang memang saya ambil, tapi memang di sana tuh ada ketentuan. Kita harus memang kita ngambil apa yang di jurusan kita, tapi kita ada requirement juga mengambil apa yang di luar jurusan kita. Contohnya kayak keperawatan dewasa atau lansia gitu. Itu sih istilahnya, Mas. Oke, terima kasih Nars. Kemudian Nars, tadi Nars lagi ngembang kemarin kan risetnya terkait BPJS dan lainnya data, big data dan lain-lain. Kira-kira di sana Nars, di Korea Selatan itu untuk integrasi data pelayanan kesehatannya itu bagaimana Nars di sana? Bisa diterangkan nggak kepada kami bahwa bagaimana integrasi data pelayanan kesehatan di Korea Selatan? Di Korea Selatan? Ya, integrasi datanya seperti apa? Oh, kalau spesifiknya sih saya kurang tahu, Mas. Tapi memang karena sudah memakai nursing health record, jadi mereka itu gampang gitu untuk semua saving data dan bank datanya seperti itu. Tapi karena sebenarnya saya juga tidak praktek langsung di rumah sakit gitu. Saya hanya mendengar teman-teman saya yang praktek di rumah sakit bahwa mereka prakteknya seperti itu gitu di lapangan. Terus halo Mas. Oh ya, itu dulu Mas. Oke. Nah, kemudian untuk praktek home care-nya itu sendiri, misalnya di sana tuh, apakah home care di Korea Selatan itu sudah menggunakan sistem juga atau bagaimana integrasinya antar pelayanan kesehatan di sana? Kalau home care sendiri saya kurang tahu, tapi di lab kemarin, maksudnya bukan kemarin, tapi pas saya kuliah itu profesor saya pernah membahas terkait aplikasi yang memang untuk di rumah kayak gitu. Jadi memang di aplikasi tersebut sudah digabungkan dengan kamera kayak gitu, kamera CCTV. Jadi buat anak-anak yang punya lansia di rumah, maksudnya orang-orang yang sedang merawat lansia di rumah itu bisa dikontrol melalui aplikasi tersebut kayak gitu. Bagaimana obatnya bisa diingatkan, terus nanti obatnya diletakkan di mana, ini di mana, terus nanti harus minum jam berapa, itu tuh mereka bisa ingatkan melalui aplikasi tersebut kayak gitu. Kebetulan fokus riset saya sekarang sedang fokus ke sistem informasi di layanan home care. Mudah-mudahan riset ini bisa terus saya kembangkan dan mungkin nanti kedepannya akan lebih banyak sharing dengan Mas Firma terkait pengembangan sistem tersebut. Kemudian ada lagi nih pertanyaan, bukan pertanyaan ya.
pernyataan yang ingin disampaikan oleh Nurse Firma terkait peran nursing informatics dan dampaknya terhadap pelayanan kesehatan di Korea Selatan seperti apa, Nurse? Oh, kalau saya sih itu sangat membantu kayak gitu kan. Bahkan sebagian besar kalau kita istilahnya ya, kalau kita sebagai researcher sekarang itu memang kedepannya itu lebih diunggulkan kalau kita meriset tentang bagaimana pengembangan teknologi untuk membantu layanan keperawatan istilahnya. Baik itu lansia, dewasa maupun anak gitu. Tidak terbatas pada kelompok umur tertentu. Jadi semua orang tuh bisa memang mengembangkan arah keilmuan itu ke nursing informatik kayak gitu. Nah, contohnya memang seperti di Korea Selatan itu mungkin enaknya kalau di Korea sudah banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, LG, dan lain sebagainya itu yang mensupport riset-riset nursing, baik itu nursing ataupun kesehatan secara umum gitu. Jadi untuk mendapatkan funding itu tidak sesulit, tidak susah gitu. Jadi misalnya kita proyek apa, misalnya kita sekedar misalnya tren kesehatan di Twitter atau gimana gitu, kita sebagai nurse bisa juga mencari tahu di situ, bahkan bisa dapat funding juga dari situ dan lain sebagainya gitu. Jadi kita mungkin belum ke arah sana, mungkin kita perspektif kita nurse di sini mungkin belum terlalu mengarah ke sana, tetapi saya yakin kedepannya kita sudah mulai akan berjalan ke sana kayak gitu, bahwa pelayanan keperawatan kita memang kedepannya mau nggak mau memang harus ditunjang teknologi. Kalau tidak kita ketinggalan sekali, sangat ketinggalan gitu. Bahkan mungkin sudah sudah banyak di negara-negara maju, mungkin di Jepang atau Korea, Amerika itu memang sudah mengembangkan kayak robot nurse gitu. Yang memang bahkan nurse robot ini sudah sudah dilengkapi dengan artificial intelligence yang bisa mendeteksi, yang bisa melihat gitu istilahnya raut muka pasien gitu. Jadi ketika pasiennya sedih dia bisa merasakan empati dan lain sebagainya sampai ke arah sudah pengembangannya gitu. Jadi kita memang harus mulai melek terkait nursing informatik seperti itu. Terakhir, Nurse, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh sistem pendidikan keperawatan di Indonesia untuk benar-benar bisa nih ngembangin kedepannya ke arah nursing informatics itu sendiri? Kira-kira apa pendapat Nurse? Nah, kalau memang sebenarnya kalau saya pikir-pikir juga kita sebenarnya sudah ada nursing informatik beberapa mata kuliah, tapi memang tidak spesifik disebutkan kayak gitu. Nah, kita mungkin memang di kampus-kampus itu perlu menambah kurikulum terkait bagaimana kita itu mengintegrasikan pelayanan kesehatan kita dengan teknologi informasi gitu. Memang harus ada lebih diperbanyak mata kuliah terkait mata kuliah tersebut kayak gitu. Karena memang kalau kita tidak mulai dari sekarang itu memang kita akan ketertinggalan terus gitu. Itu sih. Makanya yang ahli dalam bidang ini pun harus banyak ya gitu. Makanya saya sangat senang teman-teman di sini mulai care, mulai peduli dan ingin terus belajar terkait nursing informatik seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya forum ini, Forum Nursing Informatics Indonesia, diharapkan nanti ke depannya untuk pendidikan dan riset, kolaborasi dan lain-lain benar-benar bisa dijalankan, dan ini bisa jadi cikal bakal ke depannya untuk nanti kita harapkan adanya himpunan perawat informatik Indonesia. Kalau organisasi khusus di Korea Selatan harus ada nggak terkait nursing informatics itu? Iya, ada bahkan salah satu profesor saya itu adalah ketua Asosiasi Nurse Informatik se-Asia kayak gitu. Memang ada inisiasi sekali, ada sekali ininya organisasinya kayak gitu. Bahkan sudah mendunia gitu untuk organisasinya. Oke. Terima kasih Nurse Firma. Untuk peserta lain jika ada ingin ditanyakan nanti di sesi terakhir setelah sesi Nurse Saldi, kami beri kesempatan untuk langsung bertanya kepada Nurse Firma atau Nurse Saldi. Untuk pertanyaan dikit terlebih dahulu ya. Untuk Nurse Firma, terima kasih atas sesinya. Kami mohon tunggu untuk tanya jawab sesi selanjutnya. Oke, siap Mas. Terima kasih banyak. Oke, kita beralih ke materi kedua, yaitu Nurse Saldi Yusuf, yakni sekarang sedang melanjutkan program Magister Nursing Informatics di University of Utah. Sekarang beliau sedang berada di USA dan di sana masih sudah jam 12 malam, itu jam 2 dia begadang. Terima kasih atas waktunya Nurse Saldi untuk memberikan pengalamannya dan pandangannya terkait nursing informatics di Amerika. Kami persilakan untuk Nurse Saldi memberikan suara pertamanya. Halo Nurse Saldi. Halo. Oke. Kedengaran?
Mantap. Mantap. Oke, bagaimana kabar di sana, Nesaldi? Alhamdulillah, mantap, luar biasa, sehat. Selamat malam waktu Amerika, teman-teman informatik sekalian. Oke. Nah, Nesaldi, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin belum Oke. semua bisa saya tanyakan, nanti bisa langsung bertanya kepada pemateri pada siang hari ini. Yang pertama, Nes, alasan memilih dan dari mana taunya nursing informatics ini, jurusan nursing informatics ini, Nes? Ya, saya izin share screen ya, soalnya ada bisik-bisik ini minta di share screen. Coba. Oke, silakan. Oke, wait. Oke, kelihatan? Oke, sudah kelihatan. Oke. Oke, silakan Nesaldi. Yang Ya. pertama, pertanyaannya, kenapa memilih nursing informatics dan tahu dari mana jurusan ini? Silakan, Nes. Baik, pertama-tama saya ucapkan salam kenal ya buat Nurse Firma. Salam kenal. Ya, salam kenal juga. Semoga bisa bekerja bareng ke depannya, Mbak. Sebenarnya kemarin kan saya pas kebetulan ada waktu balik ke Indonesia, saya cari-cari memang orang-orang yang yang berkecimpung di informatik sini. Nah, akhirnya saya carilah orang ini, dan ini ada 7 orang yang kebetulan kita sama-sama bentuk Indonesian Nursing Informatics Forum ini. Nah, harapan kita ke depannya Nurse Firma juga bisa bantu kita turut aktif untuk menjadi pelopor dibentuknya Himpunan Perawat Informatika Indonesia ini. Oke, siap, Mas. Siap. Siap. Jadi kalau kemarin kebetulan waktu pertama dapat beasiswa ya, itu lulusnya di Jepang sebenarnya. Nah, tapi karena kebetulan hasil IELTS ya melebihi dari ekspektasi, maka saya beranikan diri untuk coba-coba mendaftar ke US. Nah, namun kenapa saya memilih nursing informatics ini? Awalnya karena memang tertarik dengan awalnya karena penelitian-penelitian saya sebelumnya itu tentang interprofessional education. Nah, di sana tiba-tiba saya ketemu dengan buku ini yang ditulis oleh Ramona Nelson, dan ternyata Ramona Nelson dan beberapa di dalamnya ini orang-orang dari University of Utah rata-rata ya. Jadi saya melihat di sana sejarahnya, wah ini nursing informatics, ini dari pertama kali di University of Maryland, kemudian di University of Utah, yang kedua di dunia. Saya menjadi tertarik begitu. Tapi menjadi ganjal ketika akan mendaftar karena banyak sekali persyaratannya. Sehingga saya mengurungkan niat dan mencoba mencari di mana sih ada jurusan nursing informatics ini selain di Amerika. Nah, ketemulah saya di kampusnya Mbak Firma ini, dan menarik sekali. Kita ada yang saya mau coba perlihatkan, mungkin Mbak Firma tahu orangnya ini. Ini Profesor Hyun Ae Park. Nah, ini beliau adalah profesor saya juga, salah satu penguji saya pas kemarin tesis. Benar. Jadi saya itu email dia kemarin waktu itu bahwa saya mau masuk di situ, dan dia bilang ini ada orang Indonesia yang juga sementara belajar, dan itu pasti mungkin satu-satunya waktu itu ya, Mbak Firma waktu itu. Saya minta kontaknya sama beliau, minta kontaknya Mbak Firma, tapi nggak dikasih gitu. Maksudnya barangkali bisa bantu untuk proses pendaftaran dan segala macam. Tapi nggak ketemu sampai saat itu. Akhirnya waktu berlalu dan proses pendaftarannya juga udah lewat, ya sudah. Akhirnya fokus ke US. Dan saya tahu ini Prof. Hyun ini, ya betul, beliau adalah ketua health informatics di Asia. Beliau alumni Amerika juga di University of Maryland.
Iya betul, beliau memang sangat-sangat terkenal kayak gitu. Kalau hal nursing informatik di seluruh dunia itu kenal banget beliau gitu, karena memang banyak teori-teori beliau itu terkait nursing informatik itu yang memang terpublish kayak gitu. Dan penelitiannya itu banyak banget memang terkait nursing informatik gitu. Oke, dan satu lagi menarik, di buku ini, di buku Health Informatics and Interprofessional Approach itu, si Profesor Hyun A. Park itu nulis buku sama dengan profesor saya. Dia salah satu kontributor di buku ini. Jadi kayak, wah, ketemu ya, gitu jalannya maksudnya. Ya, fun fact. Oke, jadi ada lagi Bang? Mungkin itu sih untuk pembukaannya sih. Nah, ini yang mungkin udah sempat kemarin kita bahas. Jadi karena mungkin pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membandingkan apa yang telah dijelaskan oleh Nurse Firma tadi tentang bagaimana pengalaman dia mendapatkan atau praktik nursing informatics di Korea Selatan dengan di Amerika. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa nursing informatics itu adalah singgungan atau dari ilmu keperawatan, ilmu information science dan computer science. Jadi kita akan banyak belajar di area sana gitu. Nah, sesuai dengan karena kita nursing informatics, maka underlying dari praktik nursing informatics itu harusnya juga nursing dong. Mulai dari assessment, diagnosis, identifikasi tujuan, perencanaan sampai implementasi dan evaluasi. Jadi kenapa apa yang membedakan nursing informatics dengan perawat pada umumnya? Underlying-nya sama-sama berasal dari proses keperawatan. Yang membedakan adalah perawat pada umumnya fokus kepada pengisian datanya dan segala macam, fokus kepada kalau nursing informatics itu fokus kepada usernya. Jadi bagaimana dia mendukung pekerjaan perawat dan segala macam sampai ke pasien. Jadi kita betul-betul ada banyak spektrum bekerja untuk nursing informatics ini kalau yang saya lihat ya dari di USA ini. Nah, domain-domainnya itu ada patient center care betul-betul. Jadi kita bekerja fokusnya betul adalah untuk bagaimana menciptakan continuity of care kepada pasien. Jadi kenapa mesti ada integrasi data dan segala macam itu semata-mata hanya untuk bagaimana meningkatkan kualitas, patient safety dan evidence based practice. Nah, ini yang mungkin akan saya share ulang kembali tentang bagaimana pendidikan di Amerika. Misalnya jika Anda lulus dari S1 keperawatan atau Anda adalah seorang RN, maka Anda sudah bisa disebut informatics nurse jika Anda itu sudah mengetahui information literacy competencies dan information management competencies. Misalnya realnya di lapangan itu misalnya ada perawat yang menjadi super user, ada perawat yang menjadi go-to person atau clinical nurse. Misalnya ada perawat yang kebingungan mau ngisi EHR gimana, atau ada perawat yang bingung misalnya ada fungsi-fungsi di komputernya terganggu dan segala macam, atau alat di rumah sakit yang terganggu, misalnya CT scan-nya dan segala macam, atau infospam-nya dan segala macam, itu bisa jadi berkonsultasi dengan si super user ini. Nah itu. Tapi kalau misalnya Anda sudah masuk ke level master, maka di US itu kita sudah disebut dengan informatics nurse specialist. Nah di mana Anda memiliki peranan tidak hanya menjadi tahu, tapi juga bisa menganalisa. Lebih di atas lagi kita punya Doctor of Nursing Practice dan PhD. Jadi kita udah bisa secara mandiri mendesain dan melakukan evaluasi terhadap teknologi. Nursery saya izin biar lanjut aja sampai habis ini ya. Nanti siapa tahu ada masukan dari nursery silakan. Lanjutkan.
Ini biar bisa memberikan gambaran aja kepada teman-teman juga dan kita coba mengcompare. Jadi kalau misalnya pendidikan di US itu yang menarik adalah selama saya di sini itu uh, uh, koneksi antara apa namanya pendidikan, rumah sakit dan pemerintah serta company perusahaan. Iya. Jadi di misalnya contoh kecilnya adalah setiap minggu di kelas kami itu ada bisnis seminar namanya. Jadi ada perusahaan-perusahaan startup kesehatan itu masuk, CEO-nya, CTO-nya, CFO-nya itu masuk ngajar di kelas kita setiap minggu. Dan setiap 1 bulan sekali kita ada namanya grand round. Nah kalau grand round itu lebih besar lagi. Biasanya penelitian-penelitian skala besar yang dipresentasikan di kelas kita. Dan kelasnya itu sangat betul-betul multi. Ada beberapa kelas yang betul-betul multi profesi. Jadi kita informatics ada dari dokter, ada dari farmasi, ada dari public health, ada dari teknik. Jadi kita sekelas. Nah, jadi kadang di output dari pembelajarannya, misalnya kemarin belajar human system interaction, itu outputnya adalah kita bikin aplikasi apa namanya clinical decision support untuk pasien DM. Jadi dan itu sudah jadi satu aplikasi jadi dalam satu mata kuliah. Jadi kenapa? Karena ada orang engineer-nya, ada farmasinya, ada dokternya, ada perawatnya. Nah, kecuali di bidang kekhususan, nanti kita coba lihat kurikulum yang saya pakai, itu kita memang betul-betul nursing, hanya nursing yang belajar di situ. Dan kita juga punya dosen yang dari jurusan bisnis, karena banyak juga teman-teman kami yang bekerja di perusahaan-perusahaan startup. Jadi mereka bisa memberikan pendampingan, gimana memulai startup kesehatan, apa namanya tantangannya, peluangnya dan segala macam. Kemudian yang menarik juga adalah seperti yang digambar ini, saya mengikuti legislasi di state capital. Jadi mahasiswa itu di US, apalagi mahasiswa S2 itu betul-betul punya position yang punya power gitu. Kenapa? Karena kita punya suara dan kita punya basic knowledge untuk membuat analisis kepada pemerintah. Buktinya kemarin kita datang di apa namanya kalau di Indonesia DPR ya. Kita masuk, kemudian ada namanya floor session. Nah, setiap satu orang dari kita itu bertanggung jawab harus menemui salah satu anggota dewan dan berbicara tentang apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Sehingga pengambilan keputusannya tentang waktu itu tentang telehealth itu sesuai dengan kebutuhan apa yang ada di lapangan. Dan kenapa mesti perawat yang berbicara? Karena tidak ada yang lebih tahu sistem keperawatan atau misalnya kita telenursing kecuali perawat itu sendiri. Mungkin orang engineer tahu tentang bagaimana telenursing bekerja dan segala macam, tapi yang mengetahui secara lebih detail sampai ke konsumennya adalah perawat sendiri. Makanya kita punya hak bicara di sini kemarin waktu di state capital. Itu sih salah satu mungkin yang akan saya berikan perspektif. Siapa tahu di Indonesia juga bisa kita push kegiatan demikian. Kemudian yang menarik juga, masing-masing mahasiswa di sini memang ikut project, mungkin seperti Nurse Firma tadi. Masing-masing, jadi setahu saya tidak ada mahasiswa nursing informatics yang nggak pegang project di sini. Dan setiap satu project itu bisa berjalan 5 tahun, bisa berjalan 2 tahun. Ada juga yang tidak kita ketahui akan sampai kapan begitu waktunya. Saking banyaknya pekerjaan nursing informatics di sini. Contoh ini yang gambar di tengah ini adalah kantor saya di mana saya bekerja setiap 3 kali sepekan di semester lalu untuk mengerjakan proyek tersebut. Jadi apa namanya? Biasanya kalau saya melihat kampus-kampus lain itu nanti PhD ada mahasiswa yang diikutkan dalam proyek dan segala macam atau bahkan diberikan fasilitas seperti itu dan segala macam. Tapi jika mahasiswa master sudah bisa bergabung dengan proyek, maka mereka memiliki privilege tersendiri. Bahkan ada payroll-nya, bahkan digaji dan dikasih tuition benefit, bisa dikurangi tuition-nya.
Lanjut, saya coba masuk ke kurikulum ya. Siapa tahu bisa membandingkan dengan punyanya Nurse Firma. Ini contoh untuk di semester 1 di 2019 waktu saya baru masuk. Nah, ini adalah pelajaran yang kita ambil, human system interaction, itu di mana kita memahami setiap tools yang kita buat sebagai informatisis, sebagai nursing informatisis, itu tidak bertentangan dengan teori human system interaction. Misalnya orang membuat aplikasi, mulai dari buttonnya, gambarnya, warnanya, dan segala macam itu harus dipertimbangkan. Kenapa? Contoh misalnya, kalau kita membuat aplikasi di emergency room atau di ICU, itu tidak boleh rumit karena beban kerja perawat di sana sangat tinggi. Maka haram hukumnya kita membuat aplikasi yang malah membuat mereka semakin ribet. Jadi teori-teori seperti itu yang kita coba pelajari, bahkan sampai desain pintu dan segala macam. Kemudian ada Foundation Health Informatics, saya kira umum ya. Kemudian seminar in Clinical Informatics. Nah, di sini menarik yang seminar Clinical Informatics karena kita, ahli-ahli si penemu misalnya kan di informatik ada namanya standar. Nah, si pembuat standar ini yang sebenarnya yang kita temui, bahkan yang menjadi dosen atau profesor di kelas kita. Dan ini sangat menarik karena betul-betul kita bertemu langsung dengan ahlinya, dan itu sangat-sangat menarik. Kemudian ada kita belajar computer science for clinician, itu kita tentang belajar Python, R, coding, kemudian Java, HTML, C++. Ada beberapa yang kita dan setiap yang menarik adalah setiap satu pekan waktu itu pelajarannya kita punya satu hasil yang jadi. Misalnya minggu ini kita belajar tentang HTML, di akhir pekan itu minimal ada website yang jadi dari HTML, bukan WordPress, betul-betul dari kode. Jadi itu yang menarik. Tinggal mahasiswa sendiri yang mau menentukan, oh saya mau fokus di R, saya mau fokus di Python, saya mau fokus di bahasa pemrograman apapun. Nah, sehingga ketika kita sudah selesai, kita bisa lihat di sini ada ini saya ambil dari AIM-nya, American Medical Informatics Association. Jadi di sini adalah spektrum bekerja kita. Mulai ada dari DNA, biomedical informatics bekerja banyak di sini, kita kerja molekulnya, disease-nya, patient-nya, practice-nya, sampai population health-nya atau global health-nya. Itu semua spektrum itu punya informatics area masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya kayak yang dilakukan Nurse Firma itu di arah ranah yang kuning ini, consumer health. Ada patient, practice, and population. Bagaimana dia mengakses atau mengevaluasi aplikasi BPJS Kesehatan. Seperti itu. Oke, kalau pertanyaan selanjutnya tentang home care dan telehealth di Utah. Nah, ini salah gambar di sini salah satu kelas kami waktu itu. Kita simulasi langsung dengan pasien langsung tentang telehealth. Jadi waktu itu saya bertugas sebagai nurse informatisis yang bertugas untuk memimpin jalannya proses konsultasi perawat dan pasien pada saat itu. Dan ya, betul bahwa kalau kita melakukan telehealth hanya persoalan perpindahan tempat, mulai dari yang nyata ke virtual. Jadi attire kita, penampilan kita, memang kita dibekali untuk betul-betul harus seprofesional mungkin, dan tidak menganggap bahwa ini cuman Zoom biasa dan segala macam. Tapi memang dianggap seperti real. Kalau misalnya home care-nya itu, ini adalah beberapa layanan home care dan telehealth yang disiapkan oleh University Hospital. Seperti yang kita ketahui bahwa di negara-negara maju sistemnya mereka itu sudah interoperability-nya sudah sangat bagus. Mereka sudah tersambung dengan satu yang lain. Seperti yang pernah saya sampaikan juga, itu di mana jika ada pasien dari rumah sakit kemudian di discharge atau misalnya sudah keluar dari rumah sakit, ketika dia akan
konsul atau misalnya rawat jalan di dokter praktik kah, atau di puskesmas kah, mereka perawat di puskesmas atau dokter di dokter praktik tidak perlu lagi menginput data ulang pasien, tapi tinggal meretrieve data dari rumah sakit. Oh ini. Jadi kayak alergi, obatnya dan segala macam sudah diketahui. Tujuannya apa? Quality of care dan patient safety tentunya. Gitu. Ini adalah gambaran bagaimana interaksi data itu bekerja sehingga bisa menjadi ada satu pusat ya. Kita sebutnya Health Information Exchange. Nah inilah yang sedang digencarkan juga oleh pemerintah tentang One Data ya, One Data, Indonesia One Data. Nah saya kira kita akan mengarah ke sana juga, namun betul-betul kita perlu banyak pencerdasan dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya perawat-perawat dan tenaga kesehatan bahwa kita akan mengarah ke sana. Jadi harus siap begitu dengan data dan integrasinya. Mungkin ini terakhir ya. Ini adalah beberapa sumber yang bisa teman-teman cari tentang ini, beberapa professional organization yang berkecimpung di informatics. Jadi ENIA, American Nurse Informatics Association, American Medical Informatics Association, ada HIMSS dan segala macam. Kalau ditanya soal ongoing project, saat ini saya bekerja di project ini tentang bagaimana kita menganalisis nursing orders atau untuk di intervensi keperawatan untuk melancarkan workflow gitu. Bagaimana kita menggunakan data-data dari intervensi keperawatan itu untuk memberikan equity atau tingkat ketergantungan atau tingkat kebutuhan pasien dan kemampuan perawat di dalamnya. Ya, saya kira itu Bang. Saya kira cukup gambarannya. Jika ada yang perlu diklarifikasi, ditambahkan, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Saldi atas sharingnya pada siang hari ini. Mungkin Mas Saldi mungkin bisa sedikit menjelaskan yang mungkin terlewat oleh Mas Saldi terkait tren riset yang ada di USA sekarang apa saja terkait nursing informatics. Ya. Kalau nursing informatics seperti yang saya gambarkan tadi, yang spektrum bekerja nursing informatics itu semua ada. Cuman mungkin ya kalau di Korea mereka fokus ke inovasi pembuatan alat dan segala macam. Kita betul-betul maksudnya kita memang, yang saya melihat US memang fokus kepada fungsi atau pekerjaan basic seorang nursing informatics karena itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Di mana nursing informatics adalah tentang pengelolaan data berdasarkan dari informatics kan ilmu yang mempelajari tentang informasi. Jadi pengelolaan data. Jadi mostly tentang data. Namun ada juga teman-teman yang berfokus kepada IoT, smartwatch, kemudian di profesor juga ada sensor yang di sensor. Kemudian ada juga VR di nursing education. Ada sih beberapa, cuman kebanyakan mereka fokus di dan beberapa proyek yang jalan di sini riset itu rata-rata di-funding oleh CDC adalah riset tentang data CDC. Jadi inilah bagusnya kenapa menjadi kita bisa melihat itu sebagai contoh karena misalnya di Indonesia ketika kita ingin mencari tentang data COVID itu ada banyak sekali aplikasi yang tersedia. Kemudian ada banyak sekali website yang disiapkan. Kalau di Amerika, setahu saya, ketika kita mau mencari data COVID, hanya satu, CDC udah selesai. Karena semua riset, semua semua kampus fokus kepada bagaimana pengelolaan data itu di CDC dan segala macam. Kemarin juga yang menarik riset senior saya yaitu integrasi EHR dengan Alexa. Ya, integrasi EHR dengan Alexa. Jadi misalnya ada pasien dan segala macam, si dokternya tinggal bilang Alexa put paracetamol on the
pasien A dan segala macam. Seperti itu. Boleh nambahkan, Mas? Boleh, silakan, Nurse. Mungkin ini uniknya juga ya di Korea. Unik sih, tapi mungkin perbedaan Korea sama Amerika. Memang di kelas sering kita bahas juga bahwa untuk contohnya telehealth sama telemedicine itu di Amerika boleh secara regulasi gitu, secara hukum, tetapi di Korea itu tidak boleh kayak gitu. Bukannya mereka tidak bisa, sudah pernah dulu dikembangkan, memang digunakan, tetapi memang secara hukum mungkin tidak lolos di parlemen atau gimana. Jadi memang di Korea itu tidak boleh menggunakan telehealth dan telemedicine gitu. Itu perbedaan mungkin yang sangat-sangat ini. Nah, dari situ saya melihat bahwa mungkin ke depannya juga seperti contohnya kita, karena kita akan mencontoh mereka, bukan mencontoh, tapi kita akan ikut mengembangkan juga bahwa memang perkembangan teknologi itu juga harus diikuti oleh kajian-kajian secara etik dan hukum seperti itu. Tapi karena memang kita mungkin masih di fase-fase awal, memang mengembangkan health informatik atau nursing informatik, nanti ke depannya juga memang kita harus sertakan perkembangan itu dengan kajian-kajian secara etik dan secara hukum di Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih Nas Firma. Mungkin Nas Adi ada tanggapan lagi dari pernyataan dari Nas Firma? Ya, kalau betul ya Nurse Firma ya, karena sebenarnya inilah yang kenapa perlu banyak diskusi ya tentang bagaimana kita mengembangkan nursing informatif ke depan di Indonesia. Karena saya melihat tren di Australia berbeda dengan tren di Amerika. Ya, meskipun sebenarnya mother of knowledge-nya itu memang berkembang di Amerika pertama nursing informatics, cuman ini betul-betul pesat gitu, dan tidak boleh memaksakan bahwa di suatu negara, misalnya di Indonesia ya, misalnya kalau saya mau mengambil dari Amerika langsung ke Indonesia, Amerika 99% sudah EHR, sementara di Indonesia itu masih berapa persen angkanya ya. Bayangkan saja, kemarin saya kebetulan ada sit-in di salah satu rumah sakit di Indonesia, dan sebelumnya saya juga sudah 6 bulan sit-in atau internship di rumah sakit di University Hospital, di mana saya menemukan di University Hospital itu secara kemampuan EHR-nya mereka sudah di level 7 versi HIMSS. Sementara di Indonesia yang berdasarkan analisis saya itu masih di level 2 menuju 3. Jadi kayak timpang gitu. Jadi tidak boleh memaksakan apa yang mentah dari US misalnya atau dari Korea langsung ke Indonesia. Nah, inilah yang saya maksud kenapa INIF ini ada, Indonesian Informatics Forum ini ada, karena kita ingin mencoba meramu kira-kira bentuk praktik nursing informatics di Indonesia itu seperti apa sesuai dengan kondisi dan kemampuan infrastruktur kita. Kemarin sempat ada diskusi dengan yang dari Kominfo tentang bagaimana rencana dan rancangan Indonesia tentang infrastruktur data terintegrasi. Sebenarnya kita sudah sangat mampu dan menuju ke sana. Cuman kita ini Indonesia terlalu luas dan lewat laut. Amerika ya tanah-tanah saja kan. Iya, betul. Jadi memang ada hal-hal yang berbeda lah. Apakah mungkin kita akan mengarah ke untuk misalnya remote health-nya mengarah ke drone atau mengarah ke satelit dan segala macam. Itu masih ada butuh banyak kajian sih yang butuh mengcompare. Jangankan itu ya, kemampuan transfer data saja kan kita tahu ya, Korea, Singapura, Amerika sudah jauh dibanding kita di Indonesia baru mengalir ke sana. Jadi kayak kita mau satu paket data, satu pasien pakai data misalnya sekian. Karena soal data pasien itu bukan cuman kayak datanya pasien, clinical data aja, bukan. Misalnya foto ronsennya dan segala macam, foto CT scan-nya dan segala macam, itu kan punya kekuatan berapa megabyte gitu kan. Dan itu misalnya 500 pasien satu hari atau 1 jam, transfer datanya itu seperti apa. Jadi itulah yang menjadi PR kita ke depan. Kita akan mencoba meramu kira-kira praktik nursing informatics versi Indonesia itu apa tanpa menghilangkan basic knowledge-nya, foundational knowledge-nya atau prinsipal dari apa sebenarnya nursing informatics yang sudah
akui dunia gitu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari Nurse Firma. Untuk sementara itu dulu. Oke, kepada peserta jika ingin bertanya langsung angkat tangan. Apakah ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya? Bisa sampaikan di chat terlebih dahulu, nanti kami unmute. Oh, ini ada Bu Perspatika Maulidia. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Nurse Heri. Saya mau menanyakan, jadi sebenarnya perbedaan apa yang mencolok antara nursing informatik dan health informatik yang ada di Amerika maupun kalau misalnya dilihat di Korea Selatan sendiri? Soalnya apa ya? Itu hal menarik bagi saya itu loh, Pak. Ya, sekian. Terima kasih Ms. Fatika. Terima kasih. Langsung dijawab aja mungkin dari Nurse Firma terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan. Oh ya. Kalau saya sendiri memang melihat itu perbedaannya itu tidak jelas kayak gitu. Tapi kalau menurut saya itu hampir sama sebenarnya kalau saya pribadi melihat gitu, karena yang saya pelajari di nursing informatik itu memang juga saya melihat di kurikulum lain itu pun health informatik seperti itu. Dan memang mungkin sebenarnya perbedaannya itu di health sama nursing. Nursing itu setahu saya memang adalah bagian dari kesehatan gitu. Perspektif kita sebagai perawat adalah perspektif bagaimana meningkatkan kualitas care kita kepada pasien gitu. Jadi perspektif kita itu yang kita terjemahkan bagaimana kita meningkatkan care kita kepada pasien itu melalui teknologi dan informasi seperti itu. Kalau saya melihat itu, tapi kalau health informatik itu lebih umum. Jadi medical informatik masuk di situ, mungkin farmasi juga mungkin masuk di situ dan lain sebagainya. Itu sih yang saya lihat kayak gitu. Tapi sebagian proyek-proyek yang di kampus saya dulu pun memang tidak spesifik ke nurse juga, lebih general kalau saya melihat itu lebih general ke kesehatan memang health informatik kayak gitu. Itu sih. Oke, silakan Nurse Aldi untuk tambahannya. Ya, terima kasih pertanyaannya ya Nurse Fatika. Jadi Fatika ini insya Allah calon junior saya di sini. Ya, jadi ada beberapa untuk teman-teman yang berminat untuk mendaftar nursing informatics, silakan bisa chat saya masukkan di grup persiapan saya. Ada beberapa orang yang karena betul-betul saya ingin mencari orang gitu. Saya ingin lebih banyak orang yang berkecimpung dan mengambil degree yang memang Master of Nursing Informatics ini, biar kita sama-sama berkembang gitu. Oke ya. Jadi gimana nursing informatics dan health informatics saya sangat Nurse Firma itu hanya persoalan definisi ya tentang health dan nursing itu. Cuman memang betul bahwa fokus kita sebagai nurse adalah kebutuhan pasien. Jadi fokus kita adalah kebutuhan pasien. Jadi dan perawatnya sendiri. Jadi kalau berdasarkan praktik yang saya lihat di sini, nursing informatics ya sebagai gambaran ya di University of Utah Hospital itu ada memang satu departemen namanya nursing informatics. Nursing informatics itu terbagi dua. Ada transformation care dan ada saya lupa yang satunya apa, tapi di transformation care itu fokus untuk inovasi. Ada yang satu inovasi dan di transformation care itu fokus untuk mengolah data. Jadi yang diolah adalah data pasien. Misalnya yang saya kerjakan itu nursing orders. Misalnya discontinue catheter atau misalnya remove central line. Ini kalau datanya ini diolah oleh orang non perawat bisa jadi salah paham ya. Seperti teori tadi ya. Tidak ada yang mengetahui keperawatan selain perawat sendiri. Makanya kenapa ada nursing informatics. Underlying nursing informatics adalah proses keperawatan, mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Jadi mungkin saya kira ada kalau secara praktiknya ada garis jelas ya di mana. Cuman memang secara role kita berdasarkan buku dari American Nurses Association itu memang punya spektrum yang sangat luas. Kita bisa kerja di genomics, kita bisa kerja di
robotics dan segala macam, AI, big data itu kan hal informatik semua kalau misalnya kita secara general. Kayak gitu sih. Jadi kembali ke persoalan definisi. Agak tipis tapi menurut saya memang berbeda gitu. Terima kasih Nurse atas jawabannya. Apakah jawabannya sudah clear, Nurse Fatika? Iya, insya Allah sudah ada gambaran kurang lebih seperti itu. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya dipersilahkan untuk angkat tangan atau langsung unmute saja. Saya ingin menambah Mas Heri, sekaligus menunggu teman-teman atau barangkali udah mau dicukupkan. Begini sih, kenapa perawat ini mesti terjun? Mengapa perawat ini mesti ngambil bagian di bagian ini? Karena menurut saya inilah saatnya kita ambil bagian. Coba kita lihat faktanya ya. Startup atau perusahaan-perusahaan kesehatan bahkan mengambil nama perawat bla 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 dan segala macam, itu bukan perawat gitu. Maksudnya ini adalah ironi menurut saya. Maksudnya lah ini kan maksudnya nggak ada masalah, tidak ada masalah soal siapa yang akan membuat misalnya perusahaan itu atau aplikasi itu dan segala macam atau inovasi itu, tapi minimal perawat juga turun tangan lah. Maksudnya ambil bagian lah. Ini kita punya berapa populasi perawat se-Indonesia ini. Dan itu yang sempat saya bilang kemarin juga, memang Thailand dan Singapura memang soal HR mereka mungkin kita ngambil dari mereka, tapi soal konsumen 250 juta Indonesia itu sangat banyak. Maksudnya pertama kita jangan jadi konsumen melulu, kita harus jadi pemain begitu di negeri kita sendiri. Yang kedua, perawat harus mengambil bagian, jangan mau ditikung terus sama jurusan lain, mohon maaf. Mudah-mudahan di sini perawat semua dulu ya. Ini bukan bermaksud ego sektoral bahwa perawat harus begini, cuman ingin memotivasi. Mudah-mudahan dari teman-teman ini ada yang tergerak hatinya, berpartisipasi, berkontribusi, minimal di rumah sakitnya sendiri, supaya ada yang mewakili suara-suara perawat. Misalnya, rumah sakitnya itu menerapkan sistem yang baru. Sementara itu sistem mengurangi atau menambah beban kerja perawat, atau mengurangi jam kunjung ke pasien. Itu kan tidak efektif. Ingat bahwa fungsi utama teknologi adalah people assisted with technology is better than people unassisted. Orang yang dibantu dengan teknologi harus lebih bagus, harus lebih efektif, harus lebih produktif dibanding orang yang tidak dibantu dengan teknologi. Nah, kalau teknologi itu hanya membuat disrupsi, kan percuma. Jadi saya itu saya ingin teman-teman perawat di seluruh Indonesia ini bisa ngambil bagian gitu, bisa turun, bisa terjun langsung. Kita butuh banyak orang yang seperti itu. Dan ini eranya digital. Kedepannya big data, AI dan segala macam itu bisa jadi ancaman buat kita tenaga kesehatan. Jadi be prepare, siap-siap. Jadi kalau kita tidak tercerahkan begitu, minimal maksudnya setiap webinar kita di INIF ini kita menjadi ada satu step tahu, oh ada yang begini, oh ada big data, oh nanti ada minggu depan kan ada VR dari Pak Laude, oh ada ternyata VR yang bisa dilakukan. Itu semakin mencerahkan pemikiran kita. Saya kira seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Mas Adi dan Mas Firman atas jawaban-jawabannya dari teman-teman semua. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi ada yang pernah bilang bahwa perawat tidak akan tergantikan oleh teknologi atau robot, tapi perawat benar-benar akan tertinggal kalau perawat itu tidak menguasai teknologi. Saya harapnya nanti dengan adanya ini, National Informatik Forum, perawat benar-benar terupgrade ilmunya terkait dengan informatik, sehingga perkembangan teknologi, semua perawat tidak akan tertinggal, semua perawat akan kompeten mengoperasikan teknologi dan sistem informasi yang ada di rumah sakit dan seluruh pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Baik sekali tadi Nurse, ada banyak sekali gambaran-gambaran yang sudah disampaikan dari Korea Selatan maupun dari Amerika. Bagaimana di sistem pendidikan di Amerika tadi disebutkan bahwa integrasi dari industri, dari kampus pendidikan dan
dari praktisi itu benar-benar jalan gitu ya. Dari tadi ada yang seminggu sekali bikin produk, kemudian sebulan sekali ada presentasi dari startup yang ada di Amerika, kemudian bagaimana mengelola startup dan lain-lain, itu benar-benar yang saya lihat belum diterapkan di seluruh jurusan, apalagi di keperawatan. Kemarin sih sempat waktu saya masih kemarin ngajar mahasiswa, saya benar-benar ingin membuat benar-benar mahasiswa itu supaya buat inovasi sederhana saja. Yang kelemahannya adalah mereka hanya sekedar berinovasi, tapi tidak terfasilitasi lagi setelah itu harus ngapain. Dengan banyaknya program-program yang ada di Mendikbud dan lain-lain, itu benar-benar sebenarnya adalah peluang untuk mahasiswa-mahasiswa keperawatan membuat sebuah inovasi. Kemarin mahasiswa saya ada yang lulus, dapat hibah PKM GFK, yang membuat ide inovasi dengan smartwatch passion safety. Itu benar-benar alhamdulillah mereka lolos. Dan itu masih tarafnya mereka masih D3 keperawatan, dia bikin ide tersebut dan mereka lolos, itu sudah sangat luar biasa. Kedepannya kita berharap mahasiswa keperawatan, dosen-dosen keperawatan, praktisi benar-benar mempunyai inovasi dan ide dan terfasilitasi, itu yang kita harapkan. Teman-teman lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin kita akhiri saja. Dan saya kembalikan ke pemateri, apakah ada statement terakhir, maksud saya statement penutup dari pertemuan kita hari ini. Ada yang disampaikan, silakan. Oh ya, dikit saja. Terima kasih buat teman-teman. Saya kira forum ini sangat bagus ya, karena secara tidak langsung ini membuka kepedulian kita untuk memang mengembangkan nursing informatik khususnya di Indonesia kayak gitu. Karena kita selama ini saya melihat gitu bahwa kita untuk nursing informatik ini kayak maju bentar, mundur lagi gitu. Ada tren isu ini, habis itu hilang, kayak mungkin kita bisa bilang angkat-angkat tai ayam lah kayak gitu. Ini lagi dikembangkan, tapi itu udah selesai, udah tidak ada concern lagi di situ gitu. Padahal sebenarnya ini tuh sangat menarik gitu. Bahkan di segala, seperti yang dibilang Mas Aldi tadi, bahwa memang ini tuh bisa diterapkan di semua lini keperawatan kayak gitu. Itu makanya ini sangat menarik, dan ini tuh teknologi itu akan selalu berkembang, tidak pernah mati gitu. Kita stop aja sedikit itu kita akan ketinggalan jauh gitu. Makanya oke, mungkin orang yang ahli dalam teknologi sekarang itu ketika dia diam akan ketinggalan juga nanti kayak gitu, akan selalu berkembang, tidak pernah mati istilahnya kayak gitu. Itu sih, jadi memang betul kata Nursaldi tadi bahwa yang namanya nursing informatik itu memang harus kita terus kejar kayak gitu, harus kita kembangkan kalau kita tidak mau ketinggalan oleh jurusan-jurusan lain atau bidang-bidang lain, atau mungkin ternyata ujungnya nanti ranah kita yang diambil gitu. Itu sih. Ini suruh laptop tuh, Nak. Sudah cukup, Nars? Sudah. Oke. Terima kasih Nars Firma. Untuk Nars Saldi, silahkan untuk statement penutupnya. Tadi sudah ada banyak ya. Terakhir mungkin saya mengajak, mau teman-teman adalah dosen, teman-teman adalah praktisi di rumah sakit, teman-teman adalah praktisi di swasta, apapun teman-teman punya profesi yang berhubungan dengan keperawatan saat ini, tolong kita bantu untuk menyemangati yang lain gitu, untuk melakukan inovasi. Indonesia ini tahun 2035 katanya Indonesia emas, tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri, habislah sudah kita. Dan saat ini kita sangat bagus. Kenapa? 1/2 dari rakyat Indonesia itu bisa dibilang anak muda. Dan ini momennya, memang kita lagi nyala-nyalanya nih. Jadi mumpung kita masih muda, mumpung kita masih bisa beraktivitas dengan dengan baik, ayo saling semangati. Yang dosen semangati mahasiswanya bikin inovasi dan segala macam. Yang teman-teman di rumah sakit berpartisipasi aktif dalam pengembangan teknologi atau evaluasi teknologi. Teman-teman yang di swasta tunjukkan diri kalau saya perawat dan saya tahu juga soal ini. Itu kan langkah-langkah kecil gitu, yang kita bisa lakukan buat Indonesia ini maju. Saya itu sih. Terima kasih.
Terima kasih banyak atas materi-materi yang disampaikan pada siang hari ini, Mas Firma. Salam untuk teman-teman di tempat kerja sekarang di Muhammadiyah Yogyakarta. Bu Saldi juga salam untuk teman-temannya di sana. Dan untuk teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya menyempatkan mengupgrade ilmu terkait nursing informatics bersama Indonesia Nursing Informatics Forum. Nantikan materi selanjutnya. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa adakan lagi terkait materi-materi terkait nursing informatics. Sekian dari kami, Indonesia Nursing Informatics Forum. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Terima kasih semuanya. Udah live ya tadi ya.